Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 421-425. Lindong masih belum mengetahui bahwa ada eksistensi di dunia yang telah melampaui puncak daftar dewa. Bahkan jika Chris Bond belum kembali ke masa kejayaannya, dia masih lebih kuat dari puncak daftar dewa. Kalau tidak, dia tidak akan merasa nyaman dan bersemangat untuk pergi ke kelas seperti sekarang. Pada pesta orientasi sekolah pada sore hari, Lindong, atas nama para senior yang mewakili Universitas Jiangnan, menyampaikan pidato kepada mahasiswa baru sekolah tersebut. Begitu dia naik ke atas panggung, dia langsung mendapat tepuk tangan meriah. Tersebarnya perbuatan Lindong di Universitas Jiangnan menjadikannya bintang pria nomor 1 di Universitas Jiangnan. Tidak hanya terkenal di kalangan siswa kelas 2, junior, dan senior, tetapi juga sangat populer di kalangan mahasiswa baru yang baru masuk sekolah. Ketika kekuatan dan statusnya meningkat, Lindong tidak lagi menganggap serius kesempatan-kesempatan kecil seperti memberikan pidato di sekolah. Hanya beberapa kata acak akan membuat banyak orang berteriak. Inilah yang disebut efek selebriti. Usai pidatonya, Lindong memberikan sumbangan sebesar 200 juta kepada sekolah seperti yang dijanjikan, dan pada saat yang sama meminta izin dari kepala sekolah Zhou Limin. Tujuan kembali ke Provinsi Jiangnan kali ini telah selesai. Dia mungkin tidak akan kembali ke Provinsi Jiangnan untuk waktu yang singkat. Masih banyak yang harus dilakukan dengan pembentukan tim disiplin. Setelah keluar dari sekolah, hari sudah hampir malam. Lindong menelepon Lu Chen dan memintanya untuk bertemu. Lalu kami berangkat menuju tempat pertemuan. Lindong memberitahu Lu Chen kemarin, mengatakan bahwa dia akan meluangkan waktu untuk mengobrol dengannya hari ini. Sebelum pergi, Lindong ingin menjelaskan sesuatu kepada Lu Chen. Jiang Cheng mempunyai tempat penting di hati Lindong. Dia telah tinggal di sini selama beberapa tahun, dan kerabat terdekatnya sekarang juga tinggal di sini. Dia tidak membiarkan ada masalah di sini. Song Simin ingin memalsukan kematiannya untuk memancing pasukan asing mengambil tindakan, dan Tiongkok pasti akan mengalami kekacauan dalam waktu singkat. Meskipun Lu Chen tidak bisa menyelesaikan masalah besar, dia bisa membantunya mengawasi Jiang Cheng. Dia perlu mengakui beberapa identitas kepada Lu Chen. Lindong bergegas ke tempat yang disepakati, sebuah kedai kopi kelas atas. "Halo Tuan, ada keperluan apa?" Lindong masuk dan seorang pelayan bertanya dengan hormat. "Aku mencari Lu Chen, kita sudah membuat janji," kata Lindong. "Tuan, silakan ikut dengan saya. Tuan Lu sudah menunggu Anda." Lindong dibawa ke kamar pribadi oleh pelayan. "Tuan, Tuan Lu ada di dalam." Petik 2. "Terima kasih. Sama-sama, jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menelepon saya kapan saja." Oke, Lu Chen dan Lu Xiao berdiri di sana duduk di dalam dan mengobrol. Mendengar suara pintu terbuka, Lu Chen dan Lu Xiao memandang Lindong secara bersamaan. "Saudara Lin, Saudara Lindong, saudara dan saudari keluarga Lu," berteriak pada saat yang bersamaan. Lu Xiao melihat keterkejutan di wajah Lindong. "Saudara Lu Xiao," Lindong berjalan mendekat dan duduk. Lu Xiao segera membuatkan Lindong secangkir kopi. "Saudara Lindong, apakah kamu ingin menambahkan gula?" Lu Xiao bertanya. "Tambahkan sedikit lagi," jawab Lindong. "Oke." Lu Xiao mulai menambahkan gula ke kopi Lindong lagi. "Saudara Lu, bagaimana situasi di Jiangcheng akhir-akhir ini?" Lindong bertanya. "Tidak buruk. Dengan pelajaran yang didapat keluarga Kong, pada dasarnya tidak ada yang berani bertindak liar di sini sekarang." "Saudara Lu
Seluruh Tiongkok mungkin akan mengalami kekacauan singkat selanjutnya. Adapun alasannya agak rumit, jadi saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Tapi jangan khawatir, situasi ini tidak akan bertahan lama. Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan selama periode ini, hubungi saya secara langsung dan saya akan menanganinya sendiri. Baiklah, Saudara Lin, saya mengerti, Lu Chen menjawab. Keduanya berbicara lama sekali. Lin Dong juga mengungkapkan sesuatu pada Lu Chen. Lu Xiaoxiao telah menunggu dengan tenang di sampingnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada saudara laki-laki dan perempuan keluarga Lu, Lin Dong kembali ke rumah internasional Jiangnan. Saya menelepon Zhao Xuan. Panggilan itu dengan cepat dijawab. Direktur Lin, apa perintah Anda? Suara Zhao Xuan datang dari telepon. Kak Xuan, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tanya Lin Dong. Tidak buruk. Dengan dukungan keuangan tanpa batas dan investasi yang sembrono, kecepatan pembangunan stasiun pangkalan jauh lebih cepat dari rencana awal. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk memenuhi persyaratan. Saudari Xuan, serahkan masalah ini pada orang lain sekarang, kembalilah dulu. Apakah kamu merindukanku? Goda Zhao Xuan. Saudari Xuan, mari kita bicara tentang bisnis, kata Lin Dong sambil tersenyum masam. Kalau begitu katakan padaku, aku akan mendengarkan. Saudari Xuan, mungkin ada kekacauan di Tiongkok akhir-akhir ini. Tidak hanya Tiongkok, seluruh dunia perlahan-lahan akan jatuh ke dalam kekacauan. Tidak aman bagimu di luar. Jadi kembalilah dulu, Don, jangan khawatir tentang hal-hal lain untuk saat ini. Direktur Lin, apa yang terjadi? Saya juga bisa merasakan suasana di sini semakin mencekam. Insiden kejahatan meningkat, dan semakin banyak petugas polisi yang berpatroli di jalanan. Zhao Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Segalanya agak rumit, kembalilah dulu, kalau begitu aku akan memberitahumu detailnya. Oke. Kalau begitu aku akan melaksanakan proyeknya dulu dan aku akan kembali dalam beberapa hari. Bekerja untuk orang-orang di bawah, kembalilah besok untuk menghindari mimpi malam yang panjang. Oke, kalau begitu aku mendengarkanmu. Tapi Direktur Lin, apa yang kamu janjikan padaku di bandara ketika aku datang ke sini masih diperhitungkan? Kan, ini yang kamu minta agar aku kembali. Lin Dong memikirkan tentang apa yang dia janjikan pada Zhao Xuan. Tampaknya ketika dia kembali dari menyelesaikan misinya, dia harus menghabiskan beberapa hari sendirian bersamanya. Ketika saya memikirkan hal ini, Lin Dong merasa sangat pusing. Dibandingkan dengan Han Siyun, Lin Dong merasa Zhao Xuan lebih sulit dihadapi. Karena Zhao Xuan sangat membantunya. Sejak berdirinya ibu kota Donglai, dia hanya menjadi penjaga toko lepas tangan, dan semuanya ditangani oleh Zhao Xuan. Zhao Xuan dapat dikatakan telah berkontribusi paling besar pada fakta bahwa kekuatannya meningkat begitu cepat, dan ibu kota Donglai telah mampu mencapai hari ini selangkah demi selangkah. Untuk mencapai pencapaian ini, Zhao Xuan juga merupakan orang yang paling khawatir dan merupakan hal yang paling melelahkan. Kalau bukan karena Yun Si, dia benar-benar tidak keberatan bersama Zhao Xuan. Meskipun Zhao Xuan beberapa tahun lebih tua darinya, apa bedanya, dan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Zhao Xuan adalah wanita yang sangat cantik. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menangani urusan Zhao Xuan dengan sempurna. Itu penting, tapi Saudari Xuan, itu mungkin tidak bisa dilakukan selama ini, karena aku masih punya banyak hal yang harus disibukkan, dan aku hanya bisa menunggu sebentar sebelum aku bisa menguangkannya, dikatakan. Lakukan saja, apapun yang terjadi, kamu harus memenuhinya dan tinggal bersamaku sendirian selama 5 hari. Oke, juga, selama 5 hari ini,
kamu harus mendengarkan aku, apapun yang aku lakukan, atau aku memintamu untuk melakukannya. Kamu tidak bisa menolak apapun, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakitimu, karena aku tidak tahan. Lindong berpikir sejenak dan menjawab. Dia samar-samar merasa bahwa Zhao Xuan mungkin melakukan sesuatu. Ketika Zhao Xuan kembali, dia seharusnya bertengkar dengan Zhao Xuan tentang Yunxi. Jika tidak, segala sesuatunya mungkin berkembang ke arah yang tidak terkendali. Dia tidak ingin menyakiti Zhao Xuan, tapi aku tidak ingin menyakiti Yunxi lebih jauh lagi. Sebuah kata telah diselesaikan. Sebuah kata telah diselesaikan. Setelah menutup telepon dari Zhao Xuan, Lindong berbaring di tempat tidur, memikirkan apakah dia dan Yunxi sebaiknya mendapatkan akta nikah saja. Dengan cara ini, dia bisa dengan mudah menghadapi wanita di sekitarnya. Tetapi orang-orang seperti Huang Fuxiu, meskipun mereka tahu dia punya pacar, mereka tetap mengatakan mereka tidak peduli. Situasinya sedikit lebih sulit. Saya harap Zhao Xuan bukan orang seperti itu. Lupakan saja, saya masih belum mau memikirkan masalah emosional. Atau pikirkan bagaimana menjaga Tiongkok tetap aman dari gejolak yang akan datang. Adapun kekuatan asing yang bermusuhan, Song Simin ada di sini, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka untuk saat ini. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menugaskan tim disipliner ke berbagai wilayah Tiongkok untuk bersiaga. Kemudian dia secara pribadi akan memimpin tim untuk menyelesaikan dua masalah internal Tiongkok, keluarga Tang dan Star Alliance. Kebaikan, setelah menyelesaikan dua hal ini, poin Shenhao Anda sendiri seharusnya hampir cukup untuk menembus kekuatan mental. Keesokan harinya, Lindong langsung terbang kembali ke Kyoto. Dia tidak menemui Yunxi secara langsung, tapi itu bukan karena Yunxi punya bibinya. Besok adalah hari berkumpulnya anggota tim disiplin. Dia ingin bertemu dengan Song Jia terlebih dahulu dan mempelajari daftar yang dikirim oleh keluarga dan sekte besar yang tersembunyi. Mari kita lihat orang seperti apa yang dikirim ke sini, agar mudah dikelompokkan. Keduanya membuat janji untuk bertemu di Qian Wangfu. Ini akan menjadi markas tim disiplin mulai sekarang. Ketika Lindong tiba di rumah Pangeran Qian, Song Jia sudah tiba. Lindong, ini adalah daftar yang dikirim oleh kekuatan besar. Aku sudah memilahnya. Totalnya ada 90 orang daftar dewa setengah langkah, 30 orang di puncak daftar naga, dan 52 orang di mendiang daftar naga. Aku akan mengikuti instruksimu. Maksudku, membagi mereka menjadi 11 tim berdasarkan kekuatan mereka. Lihat apa lagi yang perlu disesuaikan. Song Jia menyerahkan setumpuk informasi kepada Lindong dan berkata, Apakah mereka begitu kuat? Tampaknya keluarga dan sekte tersembunyi ini mengalami pendarahan hebat kali ini, kata Lindong setelah menerima informasi tersebut. Tidak mungkin. Tanda seru. Jika Anda mengaitkan jumlah sumber daya yang dialokasikan oleh kekuatan besar di masa depan dengan kontribusi tim disiplin, semua orang pasti tidak akan asal-asalan. Mereka akan mengirimkan beberapa orang kuat tanpa mempengaruhi perkembangan mereka sendiri. Cukup bagus. Oke, bagaimana Anda bisa memberi manfaat kepada mereka jika Anda tidak berkontribusi? Kakek buyut saya juga mengatakan bahwa Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Lindong, lihat bagaimana saya menangani informasinya. Dong membuka informasinya, melihatnya sebentar dan berkata, iya, pengaturannya sangat bagus, dan distribusinya juga sangat masuk akal. Ayo ikuti ini besok. Suatu hari nanti, dalam Qian Wangfu. Pada saat ini, orang-orang yang dikirim oleh kekuatan besar yang tersembunyi di Tiongkok untuk bergabung dengan tim disiplin telah berkumpul. Totalnya ada 132 orang, tidak ada yang hilang. Mereka adalah dewa setengah langkah,
dengan 2 lelaki tua dan 4 lelaki muda. Lindong melihat semua orang telah tiba, berdiri dan berkata, karena semua orang ada di sini, Anda harus tahu tujuan kedatangan Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota tim disiplin Tiongkok. Nama saya Lindong, dan saya kapten tim disiplin Tiongkok. Wanita di belakang saya adalah Song Jia, dan dia adalah wakil kapten tim disiplin Tiongkok berada di puncak peringkat naga atau setengah langkah di peringkat dewa, atau apakah Anda berada di sekte atau keluarga Anda sendiri. Tidak peduli seberapa tinggi status Anda, sekarang Anda berada di sini, Anda harus mematuhi perintah. Sumber daya keluarga Anda atau sekte yang dapat dialokasikan di masa depan akan bergantung pada kontribusi Anda di sini. Jadi jika Anda tidak ingin pasukan Anda tidak mendapatkan apa-apa, Anda harus serius. Selanjutnya, Wakil Kapten Song Jia akan mengirimi Anda dokumen yang merinci pengelompokan Anda dan provinsi mana kamu bertanggung jawab. Jia, kirimkan dokumen itu kepada mereka. Dia menoleh ke Song Jia di belakangnya dan berkata, "Ya, Kapten," jawab Song Jia. Song Jia turun dan menyerahkan informasi tersebut kepada semua orang. Informasi yang Anda peroleh adalah tim Anda dan area yang menjadi tanggung jawab Anda. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menyampaikannya sekarang dan kami akan menyelesaikannya saat itu juga. Jika Anda tidak menyampaikannya sekarang, itu membuktikan bahwa Anda punya menyetujuinya. Kuharap hal itu tidak terjadi lagi di masa depan. Suara yang harmonis, kata Lindong sambil melihat ke arah hampir 100 orang kuat di bawah. Kapten, saya ingin bertanya apakah kita dapat mengubah wilayah tanggung jawab kita? Seseorang berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Kamu bisa berubah, tapi kamu tidak bisa mengubah area yang bertanggung jawab atas masuknya kekuatanmu sendiri ke dunia. Jangan sampai kamu membuka pintu belakang untuk kekuatanmu sendiri. Di mana kamu ingin berubah? Lindong bertanya. Kalau begitu aku tidak mau berubah, jawab pria yang berdiri itu. Niat awalnya adalah pindah ke provinsi tempat keluarganya bergabung dengan dunia. Dengan cara ini kita bisa saling menjaga. Jika tidak bisa, mengapa repot-repot mengubahnya? Tidak masalah di bidang mana Anda bertanggung jawab. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain, Kapten? Saya ingin bertanya bagaimana kontribusi kami ditentukan. Setiap tim Anda akan memiliki pejabat dari Tiongkok. Orang ini akan mencatat kontribusi Anda, tetapi Anda tidak perlu melakukannya. Cobalah untuk memenangkannya, biarkan dia berbohong kepada Anda, karena itu tidak mungkin. Mereka semua adalah elit yang saya latih di Tiongkok. Mereka setia kepada Tiongkok dan tidak akan pernah tergoda oleh Anda akan mengurangi uangmu. Kontribusi. Lindong, saya ingin bertanya. Apa maksud Anda dengan mengumpulkan kami dewa setengah langkah dan menempatkan mereka dalam kelompok yang sama? Tanya seorang lelaki tua dari daftar dewa setengah langkah. Memisahkan kalian bersama secara alami adalah untuk menghadapi keadaan darurat. Saya akan membuat pengaturan sendiri ketika saatnya tiba. Lalu kenapa kamu dikelompokkan dengan kami? Saya kaptennya. Tidak bisakah saya satu grup dengan Anda? Karena kita dibagi menjadi satu kelompok, wajar saja untuk menyelesaikan beberapa masalah penting Anda menahan kami harus mengirim seseorang untuk melindungi Anda. Siapa yang akan bertanggung jawab jika misi gagal? Siapa yang akan bertanggung jawab jika Anda mengalami kecelakaan? Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi hidup. Semua orang memandang Lindong sambil bercanda. Mereka semua sangat tidak yakin bahwa Lindong, seorang pemuda berusia awal 20-an, harus menjadi kapten mereka. Meski Lindong diakui sebagai orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Tiongkok. Tapi mereka semua berasal dari generasi tua di sini. Sekelompok anak muda memanggil seorang pemuda yang seumuran dengan putra kapten mereka. Hal ini membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman.
Bukankah masih ada 7 orang dalam daftar dewa setengah langkah yang diterbitkan oleh Tiongkok? Mengapa tidak mengirim seseorang untuk menjadi kapten? Dia bahkan mengirim seorang anak laki-laki keluar. Menurut mereka, Lindong harus tumbuh setidaknya 10 tahun sebelum dia memenuhi syarat menjadi kapten. Sekarang seseorang akhirnya mempertanyakannya, apakah menurutmu aku tidak layak bersamamu? Lindong bertanya sambil tersenyum. Meskipun kamu adalah kaptennya, kekuatanmu memang tidak cukup. Aku hanya khawatir hal itu akan mempengaruhi kita dalam menyelesaikan misi. Bagaimanapun, kita di sini untuk memberikan kontribusi. Lalu menurutmu kekuatan seperti apa yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk bersamamu? Lagi pula, kamu pasti tidak punya cukup. Lindong menatap lelaki tua yang menanyainya. Orang tua itu memandang Lindong tidak mau kalah. Keduanya saling menatap seperti ini selama beberapa detik. Semua orang memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Di saat yang sama, dia juga bingung dengan kelakuan lelaki tua itu. Ketika mereka datang, mereka diperingatkan oleh keluarga dan sekte mereka untuk tidak berkonflik dengan Lindong. Sekalipun Anda tidak puas, Anda harus menanggungnya. Karena status Lindong di Tiongkok sangat tinggi, setidaknya sampai kematian Song Simin dikonfirmasi, dia tidak boleh tersinggung. Meskipun ada rumor bahwa Song Simin telah meninggal, semua orang menunggu dan menonton, dan belum ada yang mengkonfirmasinya. Jadi tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang yang menonjol. Namun, setelah dipastikan bahwa Song Simin memang meninggal, tim disiplin Tiongkok mungkin hanya lelucon, dan tidak mungkin menahan begitu banyak kekuatan. Saat itu, seluruh Tiongkok akan berada dalam kekacauan, dan siapa yang akan peduli dengan identitas Lindong? Lindong memang sangat berbakat, tapi dia masih terlalu muda dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa tumbuh di era yang kacau ini. Adapun Lindong, yang diakui sebagai anak muda nomor 1 di Tiongkok, dia mungkin adalah putra keberuntungan. Kecuali keluarga Huangfu dan Kunlun, yang kemungkinan besar akan memenangkan Lindong, kekuatan lain bahkan berharap Lindong bisa menang mati. Mereka dia tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan hati Lindong. Tapi meski dia tidak puas dengan Lindong, dia tidak bisa menunjukkannya sekarang. Karena lelaki tua ini berani menyinggung Lindong secara terbuka, mengapa dia bergabung dengan tim disiplin? Bergabung dengan tim disiplin Huaxia pada awalnya untuk menunjukkan niat baik kepada Huaxia, tetapi sekarang jelas-jelas tersinggung, dan itu sungguh tidak bijaksana. Banyak orang yang hadir merasa bingung, termasuk beberapa ahli setengah langkah tingkat dewa lainnya. Apakah ada situasi lain? Kamu berasal dari angkatan mana? Tanya Lindong. Apa, Lindong, bukankah kamu bilang kamu boleh mengajukan pertanyaan apapun? Aku sudah menanyakannya, tapi sekarang kamu bukan hanya tidak menjelaskan dengan jelas, tapi kamu juga ingin membalas dendam pada dirimu sendiri. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum bercanda. Saya melihat bahwa di usia Anda, tidak mudah bagi Anda untuk mencapai setengah jalan dalam daftar dewa. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk mengoreksi diri sendiri. Ini adalah waktu bagi Tiongkok untuk mempekerjakan orang, tetapi jika Anda terobsesi dengan itu dan terus membantu para pelaku kejahatan, maka jangan salahkan aku karena meninggalkanmu di sini hari ini. Lindong berkata dengan ringan. Bang, Lindong, apa maksudmu? Orang tua itu membanting meja dan berdiri dengan marah. Kamu tahu apa maksudnya di dalam hatimu? Pikirkanlah, aku akan memberimu waktu 10 detik untuk memikirkannya. Suasana di tempat kejadian menjadi tegang, dan beberapa orang menjadi sombong dan mendominasi. Orang tua itu memandang Lindong dan merasa sedikit ragu. Haruskah kita bekerja sama dengan Tiongkok untuk mengepung dan menekan keluarga Tang? Atau haruskah kita terus bekerja sama dengan keluarga Tang dan membunuh Lindong di sini? Lindong jelas sudah tahu tentang kerjasamanya dengan keluarga Tang.
jadi dia mengatakan ini untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Namun, keluarga Tang mengatakan bahwa pada dasarnya Song Simin pasti sudah mati, dan pasukan asing yang bermusuhan akan segera datang untuk merebut Tiongkok, dan Tiongkok akan berada dalam kekacauan pada saat itu. Lin Dong berdiri lebih dari 10 meter darinya saat ini, dia berada di puncak peringkat naga, tidak ada ruang untuk perlawanan di depannya. Selama dia terbunuh, misi keluarga Tang dapat diselesaikan, dan menaiki kapal keluarga Tang akan menjadi jaminan bagi keluarganya di masa-masa sulit di masa depan. Orang tua itu membuat keputusan di dalam hatinya. Sejak Song Simin meninggal, maka bangunan Tiongkok akan runtuh. Menemukan jalan keluar baru untuk keluarga Anda adalah hal yang paling penting. Lambat laun, lelaki tua itu menatap Lin Dongde dengan tatapan mematikan. Lin Dong membunuh Tang Jing, tuan muda tertua dari keluarga Tang. Dia harus membunuh Lin Dong. Ini adalah sertifikat penyerahan yang diminta oleh keluarga Tang untuk diserahkan. Lakukan. Orang tua itu tiba-tiba meraung dan bergegas menuju Lin Dong dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, setelah mendengar suara lelaki tua itu, para master di puncak peringkat Minglong yang sudah berada di tempat kejadian dengan cepat menyerang dan mengikuti jejak lelaki tua itu dan bergegas menuju Lin Dong. Rupanya mereka sudah merencanakannya, dengarkan saja isyarat orang tua itu. Dia langsung membunuh Lin Dong, lalu melarikan diri dari tempat kejadian dan bersembunyi bersama keluarga Tang. Ketika Tiongkok berada dalam kekacauan, keluarlah dan dapatkan bagiannya. Ketika saatnya tiba, mengandalkan pohon besar keluarga Tang akan memberi mereka lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sejak lelaki tua di daftar dewa setengah langkah menanyai Lin Dong, semua orang yang hadir merasa bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi hari ini. Benar saja, orang-orang ini sebenarnya ingin menyerang dan membunuh Lin Dong. Banyak orang bereaksi, misalnya, ada beberapa orang kuat di daftar dewa setengah langkah. Mereka duduk di sebelah lelaki tua itu. Jika mereka mengambil tindakan, mereka bisa menghalangi lelaki tua itu. Namun, tidak ada yang berniat mengambil tindakan. Mereka hanya diperingatkan untuk tidak menyinggung Lin Dong, tapi mereka tidak disuruh menyelamatkan Lin Dong. Ketika Tiongkok menyelidiki masalah tersebut, mereka hanya bisa mengatakan bahwa kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan mereka tidak bereaksi. Selain itu, jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, mengapa Lin Dong harus menjadi kapten mereka? Saat lelaki tua itu mengambil tindakan, dia selalu memperhatikan beberapa dewa setengah langkah di sekitarnya. Orang-orang ini mewakili kekuatan mereka sendiri. Sekarang Tiongkok sedang menghadapi badai. Masuk akal jika mereka tidak akan mengambil tindakan. Karena begitu dia mengambil tindakan, dia sepenuhnya berada di pihak Tiongkok, baik itu keluarga Tang, aliansi Xingxiu, atau banyak kekuatan musuh di luar negeri, mereka akan menganggapnya sebagai musuh. Dalam situasi yang tidak menentu saat ini, tidak ada seorang pun yang akan memasang taruhan sebesar itu. Tapi dia juga untuk berjaga-jaga. Jika seseorang mengambil tindakan, dia akan memblokirnya dengan seluruh kekuatannya, menciptakan peluang bagi petinggi peringkat naga untuk membunuh Lin Dong. Lin Dong hanyalah pemain top di daftar naga, dan tidak mungkin memblokir pemain top di daftar naga untuk mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Sekarang, itulah yang dia pikirkan, tak satu pun dari orang-orang ini mengambil tindakan. Orang tua itu merasa senang, sekarang dia sudah stabil, jika dia mencapai puncak peringkat naga dan peringkat dewa setengah langkah, Lin Dong pasti akan mati. Dia telah menyiapkan jalan keluar. Selama dia membunuh Lin Dong, dia akan melarikan diri dengan cepat dan seseorang akan menemui mereka. Pada jarak lebih dari 10 meter, lelaki tua itu berada di samping Lin Dong dalam sekejap.
Lindong berdiri di sana saat ini, seolah dia ketakutan, tanpa niat untuk melawan atau melarikan diri. Daftar peringkat teratas juga mengikuti dengan cermat. Bang! Serangan orang tua itu mengenai Lindong. Namun kemudian, kegembiraan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi kengerian. Puncak peringkat naga juga tercapai, mengelilingi Lindong, dan menyerang Lindong. Semua orang yang hadir menatap ke depan. Ketika saya melihat Lindong dipukul tanpa perlawanan, saya tahu masalahnya sudah selesai. Lindong sudah mati, dipukul berturut-turut oleh daftar dewa setengah langkah dan daftar naga puncak. Bahkan daftar dewa setengah langkah tidak dapat menahannya. Lindong memang masih terlalu muda, bahkan jika ada ranah di bagian atas daftar naga. Hal itu belum bisa terwujud sepenuhnya. Saat menghadapi pemandangan sebesar itu, Anda hanya akan merasa sangat takut hingga tidak bisa bergerak. Mereka sedang memikirkan bagaimana menanggapi penyelidikan Tiongkok selanjutnya. Yang bisa saya katakan adalah Lindong terbunuh sebelum dia sempat bereaksi. Meskipun Huaxia tidak mempercayainya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya, gigit saja dirimu sampai mati tanpa bereaksi. Song Jia menyaksikan Lindong dipukul dari samping tanpa panik. Jika itu terjadi sebelumnya, dia akan pingsan karena ketakutan. Tapi sekarang dia tidak akan melakukannya, karena Song Simin memberitahunya bahwa kekuatan Lindong saat ini telah melampaui Chu Xiongzu dan Sui Gang dan telah dewasa. Dia harus mengikuti Lindong dengan cermat dan tidak melewatkan kesempatan. Dia melampaui kakek Chu dan paman Sui, dan setidaknya berada di level daftar dewa. Bagaimana dewa setengah langkah dan pemimpin daftar naga ini bisa menjadi lawan Lindong? 3 detik kemudian, ada yang salah. Mengapa orang-orang ini tidak pergi setelah mereka membunuh Lindong? Mengapa Anda masih mempertahankan postur menyerang? Bukankah seharusnya mereka lari? Saat semua orang bingung. Boom! Aura yang kuat tiba-tiba meletus. Angin kencang menyebabkan beberapa orang level rendah terhuyung-huyung. Diiringi beberapa jeritan yang menyakitkan. Saya melihat puncak peringkat naga terbang keluar. Muntah darah di mulut kosong. Akhirnya, dia terjatuh ke tanah dan pingsan. Semua orang dengan cepat melihat ke arah Lindong. Lindong terlihat memegang leher lelaki tua itu dengan satu tangan dan tersenyum. Tapi senyuman ini membuat semua orang mati rasa, seperti senyuman dewa kematian. Ini, apa yang terjadi? Serangan diam-diam oleh dewa setengah langkah dan naga puncak sebenarnya dengan mudah dibalas oleh Lindong. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh Dragon Ranker papan atas? Jangan bicara tentang berada di urutan teratas daftar naga. Bahkan 5 dewa setengah langkah yang tersisa dalam daftar akan terbunuh jika mereka menghadapi serangan seperti itu. Jika Anda siap, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi serangan mendadak ini, tidak ada kemungkinan sama sekali. Semua orang memandang pemuda yang tersenyum di depan mereka. Rasanya agak subversif terhadap ketiga pandangan tersebut. Mengungguli semua orang di sini dan menjadi penjaga tingkat dewa di usia 20-an sungguh menakutkan. Bahkan lelaki tua yang dipegang Lindong di lehernya baru mencapai tanda setengah langkah dalam daftar dewa pada usia 70 tahun. Dan Lindong menerobos dan menjadi wali tingkat dewa ketika dia baru berusia 20-an. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Menakjubkan. Itu luar biasa. Inikah sebenarnya kekuatan generasi muda nomor 1 di Tiongkok? Sungguh konyol kalau mereka meremehkan Lindong sekarang. Tampaknya semua orang tertipu oleh Lindong. Aku mengatakannya. Aku baru saja melihat usiamu. Tidak mudah untuk mencapai setengah jalan. Aku ingin memberimu kesempatan, tapi sayang kamu tidak memahaminya. Dia sudah lama merasakan ada yang tidak beres dengan orang-orang ini.
Ditutupi oleh kekuatan mental yang kuat, setiap gerakan orang-orang ini tidak bisa lepas dari persepsinya. Hal-hal seperti niat membunuh sama sekali tidak terlihat oleh kekuatan mental Lindong yang kuat. Dia juga kebetulan menggunakan orang-orang ini untuk membangun otoritasnya. Awalnya, dia berencana untuk mengungkapkan sebagian kekuatannya. Jika tidak ada seorang pun di tim disiplin yang mampu menaklukkannya, seorang pemuda berusia 20-an. Akan sulit untuk melaksanakan pekerjaan di masa depan. Namun, kecelakaan ini sedikit mengekspos Lindong. Awalnya, dia hanya ingin memperlihatkan kekuatan daftar dewa setengah langkah. Namun menghadapi serangan daftar dewa setengah langkah dan puncak daftar naga, hanya ingin mengekspos kekuatan daftar dewa setengah langkah jelas tidak cukup. Pada akhirnya, kekuatan penjaga tingkat dewa hanya bisa diekspos. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Orang tua itu dicekik oleh Lindong dan berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Dia juga tidak bisa berbicara dan hanya bisa mengeluarkan suara, Tepat ketika dia hendak memukul Lindong dengan sebuah pukulan, Lindong memblokirnya dengan satu tangan. Dan ketika Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya, dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi. Biar ku tebak siapa tuan di belakangmu, jika tebakanku benar, itu pasti keluarga Tang, kan? Lagi pula, aku membunuh putra tertua keluarga Tang, dan mereka pasti paling menginginkan aku mati. Adapun Star Alliance dan kekuatan lainnya, mereka tidak melakukannya. Apakah Anda benar membayar harga tinggi untuk membunuh saya? Ceritakan semua berita tentang keluarga Tang, dan saya dapat memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup, kata Lindong. Orang tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan, selama masih ada peluang untuk bertahan hidup. Sedangkan untuk keluarga Tang, maafkan saya, untuk bertahan hidup, saya tidak punya pilihan selain mengkhianati mereka. Orang tua itu menunggu sebentar, berpikir bahwa Lindong akan melepaskannya dan membiarkannya berbicara. Tapi tangan besar Lindong masih seperti tang besi, mencekik lehernya erat-erat, meninggalkannya tanpa kesempatan untuk berbicara. Dia hanya bisa mengeluarkan suara dari tenggorokannya, Setelah beberapa detik, Lindong melanjutkan, jangan jawab. Kamu benar-benar ingin pergi ke sisi gelap. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup, tapi karena kamu tidak menghargainya, kalau begitu turunlah dulu. Orang-orang dari keluarga Tang akan segera datang menemanimu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mulai meronta dengan keras. Dia ingin mengingatkan Lindong, Anda mencubit leher saya dan saya terdiam. Saya ingin hidup dan saya ingin menjawab, retak. Lindong mencubit leher lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat dewa jatuh seperti ini. Orang-orang yang hadir tercengang, semua orang bergidik. Apakah ini disebut juga memberi kesempatan? Dia jelas-jelas mencubit leher orang lain dan bahkan tidak membiarkan mereka berbicara. Masih bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepada orang lain? Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu, lebih baik membunuh mereka secara langsung? Setelah Lindong selesai berurusan dengan lelaki tua itu, dia melemparkan tubuh lelaki tua itu ke samping dengan santai. Dia menatap hampir 100 pasang mata yang menatapnya dengan kaget. Lindong menganggap Wei Li ini cukup bagus. Kekuatannya yang kuat telah ditunjukkan. Saya yakin tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintahnya di masa depan. Selain itu, sisi baik hati saya juga telah terlihat. Saya jelas telah memberikan kesempatan kepada orang tua itu. Tetapi sayang sekali dia tidak menghargainya. Del, apa maksud tatapan matamu yang menghina itu? Bukankah itu seharusnya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan? Lindong memikirkan kembali proses membunuh orang tua tadi.
Dengan baik, sepertinya ada kesalahan kecil yang terjadi. Ketika lelaki tua itu ditanyai olehnya, dia masih meremas lehernya dengan erat, jadi dia tidak bisa berkata-kata. Dengan kata lain, saya berbicara pada diri sendiri sebentar. Dia masih bingung saat itu, apakah tulang punggung daftar dewa setengah langkah begitu kuat. Bahkan tidak takut mati, kalau dipikir-pikir sekarang, lelaki tua itu mungkin ingin berbicara untuk menyelamatkan nyawanya. Anda bisa merasakannya dari perjuangan kerasnya di akhir. Tapi sayang sekali dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Astaga, ceroboh, tapi itu tidak masalah. Jika kamu mati, mati saja, karena kamu ingin bunuh diri, kamu harus bersiap untuk dibunuh sendiri. Lin tidak merasa menyesal sedikit pun karena membunuh orang seperti itu. Tapi sekarang kami tidak bisa menunjukkan bahwa kami hanya melakukan kesalahan. Jika tidak, gambar high gloss yang dibuat akan hancur. Yah, begini, aku memberinya kesempatan. Tapi sayang sekali dia tidak menghargainya, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku, kan? Lindong merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Apa yang dia katakan cukup berarti bahwa tidak ada 300 tael perak di tempat ini. Puff, Song Jia tidak bisa menahan diri dan tertawa. Lindong mengabaikan Song Jia dan melanjutkan. Siapa di antara kalian yang ingin berkomentar? Candaan. Siapa yang berani berpendapat tentang kekuatan wali tingkat Dewa Lindong? Tidakkah Anda melihat daftar dewa setengah langkah baru saja mati? Dan jangan lihat tampang polos Lindong sekarang. Anak ini pastilah seorang pembunuh tanpa mengedipkan mata. Daftar dewa setengah langkah akan membunuh begitu dia mengatakan untuk membunuh. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan orang lain. Dia juga berpura-pura memberi kesempatan kepada orang lain. Pertama, beri Anda harapan, lalu bunuh Anda dengan kejam. Ini adalah hal yang paling kejam. Orang-orang yang hadir memandang Lindong dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Lindong melihat semua orang menggelengkan kepala untuk menyatakan tidak keberatan. Maka dia melanjutkan, karena semua orang tidak keberatan, maka ikuti pelaksanaan pengelompokan dan langsung temui kepala provinsi setempat ketika Anda sampai di sana. Dia akan mengatur akomodasi Anda dan sepenuhnya bekerja sama dengan Anda. Saya harap Anda tidak membuat terlalu banyak masalah. Bagaimanapun, ini tentang hidup Anda sendiri. Ketika Anda menerima misi, Anda semua melaksanakannya bersama. Jika Anda memiliki 10 master di puncak dan tahap akhir dari peringkat naga, dengan senjata, bahkan jika Anda menghadapi peringkat dewa setengah langkah, Anda masih dapat melarikan diri. Jika Anda memiliki kesempatan, laporkan dengan cepat ketika Anda menghadapi situasi yang tak terkalahkan. Dan kami akan menemukan cara untuk selesaikan. Juga, jika saya mengetahui bahwa Anda telah berkolusi dengan kekuatan seperti keluarga Tang dan aliansi Xingxiu untuk menimbulkan masalah di Tiongkok, jangan salahkan saya karena tidak baik dan menjatuhkan Anda telah dicabut. Jangan meragukan kekuatan Huaxia. Huaxia bisa menjadi salah satu dari 2 kerajaan besar di dunia, dan kekuatannya di luar imajinasi Anda. Adapun daftar dewa setengah langkah, saya akan membuatnya sendiri pengaturannya nanti. Lindong melirik semua orang yang hadir. Setiap orang yang tersapu oleh Lindong merasakan getaran di tubuh mereka. Tatapan wali yang terdaftar di Tuhan benar-benar tidak nyaman. Kapten Lin, jangan khawatir. Sekarang kami di sini. Kami memiliki keyakinan mutlak pada Tiongkok dan akan melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas Tiongkok. Bagaimanapun, saya juga orang Tiongkok. Bahkan jika sarangnya dibalik, telurnya akan tetap ada, tetap utuh. Dewa setengah langkah dari daftar keluarga Huangfu, seorang pria muda berdiri dan berkata, "Ya, Kapten Lin, yakinlah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas Tiongkok." Semua orang menjawab dengan lantang bersama-sama.
Sekarang sikap semua orang terhadap Lin Dong telah berubah total. Dari ketidaktaatan dan penghinaan di awal hingga ketakutan dan ketakutan sekarang. Bagaimana mereka berani mengemukakan pendapat bahkan jika setengah dari dewa terbunuh tanpa ada peluang untuk melawan. Sebagian besar dari lusinan kekuatan yang hadir hanya memiliki daftar dewa setengah langkah, dan sangat sedikit yang memiliki penjaga setingkat daftar dewa. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Dong sekarang, satu orang dapat menghancurkan sebagian besar kekuatan mereka. Tampaknya Tiongkok tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Awalnya saya mengira hanya ada 3 penjaga tingkat dewa, tetapi setelah Song Simin meninggal, hanya ada 2, tidak mungkin melindungi Tiongkok. Dan menurut informasi yang dibawa kembali oleh kekuatan utama dari Festival Tianjiao, Yin Mian, negara adidaya di tahap akhir daftar dewa, kemungkinan besar juga berasal dari Tiongkok. Dihitung dengan cara ini, meskipun Song Simin meninggal, Tiongkok masih merupakan tulang keras yang tidak semua orang dapat menggerogotinya. Mungkin salah satu giginya akan terkelupas. Dan siapa yang tahu kalau Tiongkok punya kekuatan tersembunyi. Tampaknya tidak tepat untuk berkonflik dengan Tiongkok untuk saat ini, dan kita harus berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Tiongkok. Setelah sarangnya dibalik, telur An masih utuh. Saya masih mengagumi keluarga Huangfu. Anda pernah membantu Tiongkok selama masa tersulitnya dan membantu Tiongkok melewati tahun-tahun tersulit. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Ya, Lin Dong menatap pemuda itu dan berkata, dilihat dari sedikit orang dari keluarga Huangfu yang dia hubungi sekarang, mereka adalah orang-orang yang cukup baik dan relatif baik. Tidak ada masalah keluarga lain yang memiliki pandangan lebih tinggi dari atas. Meskipun orang ini telah mengamatinya hari ini, dia tidak menunjukkan rasa jijik, melainkan menunjukkan penghargaan. Sepertinya Huangfu Siyu benar, keluarga Huangfu sangat ingin memenangkan hatinya. Kapten Lin sangat sopan, sebagai keluarga Tionghoa, lahir dan besar di Tiongkok, inilah yang harus dilakukan keluarga Huangfu kita. Pemuda Huangfu Zhengdong juga berkata dengan rendah hati. Sebelum datang, kakak tertuanya Huangfu Zhengxiong berkata bahwa dia harus berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan hati Lin Dong. Lin Dong tidak sesederhana kelihatannya, dan bahkan mungkin menyembunyikan kekuatannya. Saat itu, dia tidak menganggapnya serius. Dia hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia mengandalkan kecepatannya untuk membunuh pemain tahap akhir di peringkat naga secara diam-diam. Ada rumor yang mengatakan bahwa Lin Dong berada di puncak peringkat naga, tetapi dia memiliki pandangan berbeda. Dia percaya bahwa Lin Dong mungkin hanya memiliki kekuatan di peringkat akhir naga, tapi dia baru saja mempelajari seni bela diri terbaik. Tentu saja, dilihat dari usianya, Lin Dong memang memiliki bakat yang langka, dan tentu saja ia tidak akan dilewatkan jika bisa memenangkannya. Saat Lin Dong diserang tadi, dia awalnya siap mengambil tindakan. Alhasil, saya tidak sengaja melihat ekspresi Lin Dong saat itu, dan dia justru senang. Itu benar, senang sekali, dia benar-benar tidak salah lagi. Jadi dia tidak mengambil tindakan. Saya juga ingin melihat bagaimana Lin Dong merespons serangan diam-diam dari daftar dewa setengah langkah dan daftar naga puncak. Tapi lihatlah ke arah lain, Lin Dong dikirim oleh Tiongkok untuk memegang posisi penting sebagai kapten tim disiplin. Sekalipun dia tidak cukup kuat, mustahil baginya untuk tidak mampu mengatasi bahkan setengah langkah dari daftar dewa. Namun, hasilnya di luar dugaannya dan membenarkan apa yang dikatakan kakak tertuanya Huangfu Zhengxiong. Lin Dong menyembunyikan kekuatannya, dan itu tersembunyi sangat dalam. Dia sebenarnya adalah wali tingkat dewa. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Menghadapi wali tingkat dewa, kecuali mereka juga wali tingkat dewa,
semua orang akan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia harus bersikap sopan kepada Lindong dan menjadi lebih bertekad untuk memenangkan hati Lindong. Orang ini sangat berbakat dan layak untuk diinvestasikan. Saya harap semua orang bisa belajar dari keluarga Huangfu. Inilah yang harus dilakukan sebuah keluarga Tiongkok, daripada memikirkan bagaimana membagi kue Tiongkok setiap hari. Saya akan beritahu Anda sekarang, Anda dapat menyimpan apa yang Tiongkok ingin berikan kepada Anda. Jika Tiongkok tidak mau memberikannya kepada Anda, tidak ada yang bisa mengambilnya. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi di sini hari ini, oke? Ayo pergi ke sini, setiap orang harus pergi kemanapun mereka seharusnya sesuai dengan pengaturan Wakil Kapten Song. Setelah turun, semua orang berpencar dan menuju ke area tanggung jawab mereka. 5 dewa setengah langkah masih berada di Kyoto. Mereka tidak punya bidang yang bertanggung jawab. Mereka hanya pergi ke tempat yang ada masalah yang tidak mampu mereka atasi. Kyoto adalah jantungnya Tiongkok. Kemanapun Anda pergi, jaraknya adalah yang terpendek. Lindong tiba di Bandara Internasional Kyoto pada sore hari. Dia datang untuk menjemput Zhao Xuan. Pada akhirnya, Zhao Xuan menundanya selama 2 hari untuk menyerahkan masalah tersebut sebelum kembali. Sebagai bos dari ibu kota Donglai, Lindong tentu saja perlu membersihkan dirinya dari pahlawan besar ibu kota Donglai ini. Awalnya, Lindong ingin menjadikannya megah, memanggil semua eksekutif puncak ibu kota Donglai Kyoto, dan membentangkan beberapa spanduk untuk menyambut kembalinya kemenangan Zhao Xuan. Pada akhirnya, Zhao Xuan tidak setuju dengan apapun. Dia hanya meminta Lindong datang dan menjemputnya sendirian. Tidak ada orang lain yang boleh datang. Jadi Lindong harus datang sendiri. Bersambung.